Bluebird atau kode sahamnya BIRD telah rilis laporan keuangan kuartal 1 2024. Dan sebelum saya take ini, saya sudah bikin video juga yang mana Bluebird itu menyepakati ya, dia akan bagi dividen. Nah, apakah menarik dividennya? Nah, itu bisa tonton di video sebelumnya. Tapi di video kali ini saya akan membahas ya laporan keuangan kuartal 1 2024. Mungkin pertanyaannya adalah, masihkah berjaya Bluebird ini? Dan masih ada gairahkah? Nah, ini akan kita ulas di video kali ini. Jadi tonton sampai selesai. Check this out. Saya take video ini saat market masih berlangsung tanggal 20 Juni 2024 jam 3.19. ISG-nya naik ditopang BCA ya, naik 3% sendiri, BRI juga naik 3,4 gitu. Tapi kalau kita cek ya, ini kita cek dulu sekilas secara chart PBRI dan BCA. PBRI ini naik, volumenya juga mulai oke. Terus kalau kita lihat ke BBCA, BBCA. Nah, ini BBCA ini naiknya juga ya, cuman ini BCA naik tidak diikuti dengan volume yang kuat, tapi di atas 9.300 harusnya masih oke ini BCA. Tadi saya share sebelum take ini asing di 4 perbankan ini. BRI keluarnya luar biasa 16 triliun dan ini sejak awal tahun ya. Ini sejak awal tahun. Mandiri juga 1,1 T, BCA 900M, BNI 700M. Yang paling banyak ini BRI, banyak banget ini. Keluarnya 16 triliun sendiri. Oke, kita langsung ke Bluebird sendiri aja lah. Kita akan bahas Bluebird. Bluebird sendiri ya, ini telah rilis laporan keuangannya di mana kuartal 1 116M. Turun memang dibandingkan 2023, tapi penurunannya masih wajar lah. Masih wajar. Oke, kita akan ulas ya. Terus kalau kita lihat sejak awal tahun, pergerakannya harganya turun udah, turun 16%. Ya karena efek ISG-nya luar biasa ini ya. Jadi apakah ini time to buy untuk BIRD? Nah, ini kita bahas dulu laporan keuangannya kuartal 1 dari si Bluebird. Oke. Bluebird dari atas kita bahas yang mana. Oke, asetnya. Nah, ini total asetnya 7 ini juta dalam juta, jadi 7,7 T ya. 7,7 T. Aset lancarnya 1,6 T. Aset nggak lancarnya 6 triliun. Kasnya 1 triliun. Wow, kasnya 1 triliun. Kalau kita cek di sini kasnya capai 1 triliun. Akhir tahun aja masih 983. Jadi ada kenaikan. Kasnya kalau kita cek di sini, oke, ada deposito. Total depositonya ini tidak di total. Oke, mayoritas masih, bentar, kalau kita total ya depositonya 600 sendiri sudah. 486945 tambah 263204 tambah 104 tambah 64400 tambah 19. Ini deposito yang rupiah udah 900 miliar. Ya, karena ini dalam juta ya, 900 miliar. Ya, 900 miliar. Benar, ini 900 miliar dan ya bisa dikatakan mayoritas ini deposito. Oke, terus di dolar Amerika mereka ada 26M total depositonya. Tingkat suku bunganya atau imbal hasilnya, kalau deposito itu rupiah 0 sampai 0 sampai 3,5, kalau dolar 0 sampai 2%. Tingkat suku bunga kontraktual deposito bank jangka pendek. Nah, ini yang jangka pendek itu rupiah 2,25 sampai 6,5, kalau dolar Amerika 4,25. Harusnya ini kasnya ini ya di kuartal 1 ini lebih tinggi ya. Penghasilan keuangannya harusnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Oke, kita lihat hutangnya. Hutangnya kalau di total 1,1 T ya. 1,1 T. Kalau dari hutangnya kita lihat totalnya memang 1,9, gede banget. Tapi kalau kita lihat ya hutang berbunga ya, terutama ini bagian hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun,
itu ada 300M, jadi ini bisa di cover dengan si kasnya sendiri. Kalau berbunganya lagi yang jangka panjang nih ada 600, jadi kalau di total ya hampir 1M ya. 1T 684003 tambah 344421421 1,28 triliun utang berbunganya, dan itu masih bisa di cover dengan kasnya ya. Kasnya itu kan 1,09, ini 1,028 ya, masih bisa lah, masih bisa. Jadi secara kesehatan ini masih oke-oke aja nih perusahaan. Oke, ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 2,8T. Wow, hampir mirip dengan market cap-nya. Market cap-nya itu 3 triliunan kalau nggak salah, dia ya 3,7T. Jadi tidak jauh beda saldo laba dengan market cap-nya. Pendapatannya, nah ini pendapatannya ya, kalau kita lihat memang dia naik, tapi beban langsungnya juga naik nih. Direct cost-nya ini naik. Kalau kita lihat di sini pendapatannya ya, kita cek pendapatannya itu secara hitungan dia naiknya 74M ya, 74M atau senilai 7%. Senilai 7%. Sedangkan beban langsungnya kalau kita hitung ini secara nominal memang naik, dan naiknya lumayan gede 54M. Tapi kalau kita cek secara persentase 7,6. Jadi bisa dikatakan omsetnya naik tapi bebannya juga naik dan selaras gitu. Jadi sama aja gitu, tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan. Cuman di sini beban usahanya gede banget naiknya, 232M. Sebelumnya 181. Jadi kenaikannya lumayan signifikan di sini. Ya. Jadi sudah terjawab kenapa dia net profitnya turun ya, padahal secara omsetnya ini naik ya, karena beban usahanya naik 50M. 50M kalau secara persentase ya naiknya 27%. Ini gede banget di sini beban langsungnya. Nanti kita cek ya di sini. Nah, benar seperti apa yang saya katakan, pendapatan keuangannya harusnya naik dibandingkan tahun lalu ya, 8M sendiri, which is good, bagus ini. Oke, kita cek note 21 sama 22 ya. Sama kita mau lihat pendapatannya itu dari mana sih yang dia bisa naik. Pendapatannya, nah ini pendapatannya neto. Nah, ini terdiri dari armada taksi 830M. Oke, sewa armada dan pengemudi 285, komisi lelang 11M, penjualan kendaraan, wow dia jual kendaraan juga 8M, sewa gedung dia ada. Jadi ada kenaikan beberapa ya. Kalau kita lihat dari taksinya sendiri, nah ini dari Bluebird-nya ya. Secara persentase 830, 638, kurangi 7, 96, 877, 33M. 33M itu naiknya 4%. Wow, naiknya 4% aja, kecil. Nah, kalau sewa armada dan pengemudi, ini secara persentase saya melihat lebih gede ya. 31M ya, 31M ini harusnya ya 12M. Lebih naiknya lebih signifikan di sini daripada yang taksi. Komisi lelang nggak jauh beda, cuman yang gede banget ya ini dari penjualan kendaraan. Mungkin ini melihat ya, kendaraan sudah butuh peramajaan atau bisa saja mereka mengurangi armada. Bisa saja seperti itu. Gitu. Not 22 ya, beban langsung itu yang gede banget ini. Oke. Izin operasi armada dia turun ya. Wow, kemungkinan besar yaitu armadanya berkurang sih. Logikanya kalau izin operasinya naik ya, berarti armadanya naik, terus juga faktor inflasi juga. Kalau ini juga ya, gaji tunjangan beban pengemudi ini naik. Bahan bakar bahan bakar minyak BBM naik tipis. Penyusutan, dan saya melihat ya bahan bakar minyak ini nantinya kalau harga minyak turun ya pastinya bebannya akan tidak setinggi ini, pasti di bawah 200M. Kalau saya melihat seperti itu sih. Perbaikan, pemeliharaan dan suku cadang 129M, asuransi, lain-lain. Oke, itu sih. Nah, ini pemasarannya mulai dinaikkan dia. Beban penjualan pemasaran ya, dia naik. Iklannya juga pasti hampir 100% naiknya. Tapi belum terlalu belum ngefek signifikan itu ya, secara omset hanya 7%. Kalau masih bisa growth 2 digit itu hal yang bagus sih. Cuman ini nggak bisa, masih belum bisa. Oke, ini transaksi saldo. Oke.
Itu sih kalau saya melihat ya itu mungkin ada beberapa hal yang dia memang yang membuat dia stuck ya. Menurut saya pendapatannya omsetnya tahun ini di kuartal 1 ini stuck. Meskipun secara net dia mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu 115 miliar, menurut saya tidak signifikan. Itu sih secara penurunan tidak signifikan ya karena beban usaha tadi ya sudah terjawab beberapa faktornya. Salah satunya yaitu gajinya memang naik, terus juga tidak diimbangi dengan kenaikan omset yang signifikan. Satu itu, terus secara pemasaran juga belum yang optimal gitu kalau saya melihat di Bluebird itu sendiri. Bluebird kita cek arus kasnya. Secara kas aktivitas operasi 214 M naik turun tipis. Aktivitas investasi mereka keluar 100 M itu digunakan untuk beli aset tetap 200 ya 200 di sini. Terus aktivitas pendanaan mereka dapat 10 M dari hutang jangka panjang 191 M. Beda juga bayar hutang jangka panjang 179 M. Jadi refinancing aja. So far kasnya ya growth ya gitu. Kalau kita lihat ya secara historical kuartal 1 ya ini PI-nya sekarang di 37. Bisa dikatakan nih PI-nya termasuk murah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Terus kalau kita cek di sini secara PBV, ntar balance sheet, ntar ada error sedikit di internet. Oke, kita ganti ke PBV-nya. Untuk si Bird itu sendiri ada di 0,78. Memang tidak semurah dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi tahun ini kan sudah turun lumayan ya, 16% bahkan 16%, dan ditambah ini ada bagi dividen. Nah, dividennya seperti apa, besar apa enggak sudah saya bahas di video sebelumnya gitu. Jadi itu mungkin kalau dilihat ya apakah growth apa enggak, menurut saya Bluebird ini stuck aja. Jadi kita lihat ya nanti ya laba kuartal 2 dan kuartal 3-nya. Itu hal yang positif yang saya melihat di sini adalah Bluebird-nya sendiri secara keuangan bagus dan mereka pintar naruh kasnya di depositonya banyak banget dan membuat penghasilan keuangannya juga bertumbuh ya. Itu bagus. Terus meskipun Bluebird-nya stuck ya, terutama dari pendapatan yang taksinya sendiri armadanya ya menunjukkan bahwa memang meskipun banyaknya Gojek dan Grab, terus ada Maxim juga, itu salah beberapa kompetitor dia masih stabil di situ sih, establish di situ-situ aja, tidak ada pengurangan. Dan yang menarik nantinya adalah tahun-tahun setelahnya ya, karena tadi saya melihat dari porsi perizinan itu berkurang. Apakah ini armadanya berkurang? Nah itu perlu dicek lagi lebih dalam oleh kalian Bapak Ibu dan teman-teman yang mau mengoleksi atau sudah mengoleksi Bird. Tapi menurut saya harga 1520 ini menurut saya masih murah sih untuk Bluebird. Itu dengan track record yang bagus, terus juga historikalnya ya, kalau kita cek dia sering bagi dividen, harusnya harga sekarang bisa dikatakan harga yang fresh in lah bisa dikatakan, dan masih bisa lebih naik lagi. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.